Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Menurut Ustadz Edi Prayitno, seorang mualaf yang katanya dulu mantan misionaris ini, syariat Islam itu ternyata meniru syariat Yahudi yang dulu pernah dilakukan oleh Yesus. Benarkah demikian? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Syariat Kristen dan syariat Islam itu jauh, saudara-saudara. Waktu Yesus lahir itu dia tidak punya syariat. Bahkan sampai hari ini orang Kristen Anda tanya syariatnya apa, nggak bisa jawab. Salah satu contoh cara ibadah. Cara ibadah orang Kristen satu dengan yang lain itu beda-beda. Terus yang menciptakan cara ibadah seperti itu siapa? Apakah Yesus dulu pernah mengajarkan mereka nyanyi-nyanyi seperti itu? Kan tidak. Bahkan Yesus mengajarkan sholat, murid-muridnya juga sholat, sembahyang. Kemudian puasa, karena di Kristen juga ada puasa. Saya dulu pernah puasa di zaman saya Kristen. Dulu saya untuk memperoleh kepenuhan Roh Kudus itu saya harus puasa 7 hari 7 malam di puncak. Di Malang itu kan ada itu, bukit doa itu. Itu di sana seminggu, siangnya puasa, malam pencarian Roh Kudus. Itu malamnya itu kebaktian seperti orang trans itu. Bisa ngomong bahasa roh, si malakama apa itu, si sandalawas ya. Data Isra gila sandalawas. Kenapa? Karena antara gereja satu dengan yang lain itu beda-beda lagi. Itu masalah Roh Kudus. Saya dulu dialog dengan beberapa pendeta, antara pendeta satu dengan yang lain itu tidak sama. Di Pantai Kosta mereka mempercayai kepenuhan Roh Kudus bisa berbahasa lidah. Saya dulu sampai 7 hari itu nggak lulus. Kemudian konsili pertama ini. Setelah mereka berkumpul, setelah mereka berserikat, ingat, saat Yesus tidak ada, Yesus dulu beribadah dengan cara apa? Dengan cara Yahudi. Yesus beribadah ke sinagog, Yesus membaca gulungan kitab yang dipakai syariatnya Nabi Musa. Demikian juga para murid-muridnya. Yesus juga sunat. Yesus puasa 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam itu puasanya orang-orang Yahudi. Sampai hari ini orang Yahudi masih puasa itu 40 hari setiap tahun. Bahkan Yesus sholat, sembahyang dan sebagainya. Yang dipakai adalah syariatnya orang Yahudi. Nah, menurut Ustadz Edi Prayitno ini, cara ibadah orang Kristen itu berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin yang dia maksud ini adalah liturginya ya. Ya bagi saya liturgi itu ya sah-sah saja meskipun berbeda antara Protestan, kemudian Katolik, kemudian Pantekosta dan juga karismatik. Itu hanya cara kita memuji Tuhan. Pantekosta, karismatik memakai full musik gitu ya, memakai semua alat musik, kemudian bersorak-sorai, sukacita begitu ya. Bukan berarti Protestan yang hanya memakai organ atau keyboard itu nggak ada sukacita. Ya tidak seperti itu ya. Semuanya sukacita ketika memuji Tuhan. Dan juga bukan berarti juga kalau ibadahnya hening seperti Protestan gitu ya. Nah, seperti gereja yang saya gembalakan juga. Itu juga bukan berarti nggak ada Roh Kudus di situ. Roh Kudus hadir di situ. Tuhan tetap hadir di situ. 2-3 orang berkumpul atas nama Yesus, Tuhan hadir di situ. Jadi bukan masalah musiknya, bukan masalah liturginya. Nah, di sini kemudian Ustadz Edi Prayitno bertanya, siapa yang menciptakan cara ibadah seperti itu? Kok beda-beda? Ya yang menciptakan manusia, Pak. Tidak mungkin Tuhan menciptakan liturgi untuk manusia. Nggak ada itu dalam kekristenan. Kalau kita melihat di dalam sejarah kekristenan, di dalam buku Didake, kitab Didake, dan juga di dalam Didaskalia Apostolorum, itu tercatat mengenai liturgi gereja mula-mula. Nah, di sanalah ada tata cara beribadah. Jadi liturgi itu dibuat supaya ibadah itu berjalan dengan baik, dengan lancar dan penuh hikmat. Nggak serawutan gitu ya. Maunya seperti ini atau seperti itu. Nggak, semuanya sudah diatur gitu ya. Nah, di sana itu sudah diatur oleh Bapak Gereja tentang liturgi. Bagaimana para jemaat mula-mula ini harus beribadah kepada Tuhan. Jadi itu sejarahnya liturgi di dalam kekristenan. Kemudian seiring berkembangnya zaman, berkembang pula liturgi di dalam kekristenan. Dan sekali lagi itu tidak menjadi masalah
kalau hanya perbedaan liturgi. Yang penting tidak berbeda dalam doktrin primer, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah, kemudian percaya kepada Allah Tritunggal. Ini adalah doktrin primer. Nah, masalah liturgi, kemudian baptisan, sakramen yang lain, itu semuanya hanya sekunder. Jadi tidak perlu dipermasalahkan ya di dalam kekristenan. Jadi begitu. Saya mau tanya juga kepada Ustadz Edi Praitno, apakah di dalam Islam tidak ada perbedaan cara beribadah? Ayo, mari kita melihat video berikut ini. Nah, yang ini kok mirip orang karismatik ibadahnya. Ada tari-tarian gitu, joget-joget. Menurut Ustadz Edi Praitno, apakah yang video yang saya tunjukkan tadi itu sama dengan yang dilakukan oleh Ustadz Edi Praitno? Cara ibadahnya tentu berbeda. Nah, bagaimana Ustadz Edi Praitno menanggapi hal ini? Nah, itu urusan Ustadz Edi Praitno lah ya dan teman-temannya. Kemudian Ustadz Edi Praitno juga mengatakan bahwa Yesus itu nggak ngajar ibadah begitu. Yesus itu nggak nyanyi-nyanyi katanya. Yesus itu ngajar sholat. Siapa bilang? Pasti dulu ketika masih jadi Kristen, Ustadz Edi Praitno ini nggak belajar Alkitab dengan benar. Gitu kok ngakunya misionaris. Mau menjadi pendeta tapi nggak jadi gitu. Gini kok ngaku-ngaku misionaris. Mari kita melihat Alkitab. Ada atau enggak Yesus bernyanyi? Ada atau enggak ibadah sambil diiringi musik, sambil menari-nari? Mari kita melihat yang pertama di dalam Matius 26 ayat 30. Saya akan bacakan ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di sini ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya itu menyanyikan nyanyian pujian. Nah loh, berarti Yesus juga nyanyi. Apakah Yesus juga menari? Bisa jadi. Apa dasarnya? Mari kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Daud itu memuji Tuhan karena sukacita yang tidak dapat dikatakan oleh Daud. Dia bersama-sama dengan orang Israel memuji Tuhan sambil menari-nari ketika tabut perjanjian dipindahkan. Jadi ketika tabut itu dipindahkan, Daud dan orang-orang Israel bernyanyi sambil diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Alat musik lengkap loh ini Pak Edi. Ayat-ayat seperti ini selalu lolos dari
pandangan dari kritikan orang-orang Islam itu ya. Yang dikritik hanya ayat-ayat tertentu, padahal jawabannya itu ada di dalam Alkitab. Alkitab itu lengkap, bisa menjawab sendiri kalau kita mencarinya dengan benar. Kalau kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Oke, mari kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Edi tadi ya. Kemudian Yesus mengajar sholat. Yesus sholat, ya arti sholat itu adalah doa ya, atau sembahyang. Yesus memang berdoa, mengajarkan doa. Doa yang paling terkenal itu adalah doa Bapa Kami. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Dia juga ngajar puasa gitu ya. Karena sampai sekarang orang Kristen itu juga puasa. Puasanya juga sama dengan orang Yahudi, orang Kristen Ortodok, kemudian Katolik, apalagi ketika menyambut Paskah. Orang-orang Protestan, orang-orang Injili juga melakukan puasa 40 hari. Puasanya berbeda dengan puasanya orang Islam. Kalau orang Islam itu sahur di pagi hari, kemudian bukanya di sore hari. Di Kristen tidak begitu, dimulainya sore hari sampai sore hari, 24 jam. Itu puasa orang Kristen. Kemudian bedanya lagi adalah orang Kristen ketika puasa tidak mengumumkan di gereja-gereja atau spanduk-spanduk untuk dihormati, untuk menutup-nutup warung-warung makan di pinggir jalan itu, enggak. Nah, makanya kalian nggak tahu kalau orang Kristen itu sebenarnya sedang puasa 40 hari. Dan ada puasa-puasa yang lain yang tidak ditunjukkan ketika orang Kristen berpuasa. Seperti puasa Ester, 3 hari 3 malam. Dan puasa yang lainnya. Puasa 1 hari 1 malam. Tergantung komitmen seseorang ketika dia mau berpuasa. Itulah puasa orang Kristen. Dan kemudian Yesus sholat memakai syariat orang Yahudi. Kemudian puasa, sunat, sholat itu memang dilakukan oleh Yesus karena dia lahir dari seorang perawan. Sang Firman lahir menjadi manusia dari seorang perawan yang tunduk terhadap hukum Taurat yang beragama Yudaisme, yaitu Maria. Jadi jelas saja Yesus melakukan semua yang dilakukan oleh orang Yahudi berkaitan dengan hal agamawi. Jadi itu ya. Sholat adalah syariat orang Yahudi. Ustadz Edi sendiri yang mengakui ini. Jadi kalau Islam melakukan sholat sekarang, jangan bangga Pak. Jangan mengklaim bahwa itu adalah milik Islam. Karena Yahudi sudah melakukan sholat terlebih dahulu. Bahkan lengkap dengan semua gerakannya. Orang Kristen Ortodoks, kemudian orang Katolik masih melakukan sholat 7 waktu sampai sekarang. Orang Kristen juga sholat meskipun tidak 7 waktu sampai sekarang. Jadi masih tetap berdoa. Kristen sholat lebih dulu setelah Yahudi. Islam 600 tahun kemudian setelah Kristen. Jadi siapa yang niru? Yang dulu atau yang belakangan? Demikian tanggapan saya, semoga ini memberkati kita dan mencerdaskan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.